Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun saudara berada, sukacita, semangat terus. Bergembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Renungan pagi ini berjudul terus perkatakan kebenaran kita. Roma 8 ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Hukum diberikan melalui hamba yaitu Musa, tapi kasih karunia datang melalui anaknya yaitu Yesus. Revolusi kasih karunia dimulai dari seorang manusia bernama Yesus. Saat kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mempunyai pewahyuan tentang kasih karunia-Nya, maka kita memiliki segalanya. Terutama kita memiliki hal terpenting, yaitu identitas diri kita yang baru dan dibenarkan dalam Kristus. Banyak orang percaya tidak menyadari bahwa pewahyuan ini dapat dicuri atau dilupakan. Ini yang terjadi pada jemaat di Korintus, dan Paulus harus mengingatkan bahwa mereka punya identitas yang benar dalam Kristus. Maka sangat penting bagi kita tertanam di gereja lokal yang mengajar New Covenant atau perjanjian baru berdasarkan kasih karunia. Jangan tertanam di gereja yang mengajarkan zigzag, Old Covenant dan New Covenant. Old Covenant, perjanjian lama berdasarkan hukum Taurat, dan perjanjian baru berdasarkan kasih karunia. Harus di satu perjanjian, yaitu perjanjian baru berdasarkan Kristus. Di mana di situ di gereja lokal tersebut kita dapat terus-menerus mendengar khotbah Injil kasih karunia dan dikelilingi para teman-teman leader yang berpusat pada Kristus dan mengarahkan kita kembali pada Tuhan dan identitas kebenaran kita. Setiap saat kita selalu sadar kita sudah dibenarkan dalam Kristus dengan mendeklarasikan kebenaran kita dengan suara lantang. Saya percaya kita mengetahui kita sudah dibenarkan dalam Yesus. Dan kebenaran itu adalah kasih karunia yang tidak dapat kita upayakan dengan usaha kita sendiri. Jika kita sedang stres dan banyak hal yang harus kita selesaikan, katakan dalam hati, aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Saat kita membaca berita ada kejadian menakutkan dan kita khawatir hal itu akan menimpa kita dan orang-orang yang kita kasihi, katakan dalam hati dan mulutmu, aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Saat kita merasa ada godaan untuk kembali ke kebiasaan buruk di masa lalu, kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan, yaitu memperkatakan, aku kebenaran Bapa di dalam Kristus. Ketika saudara terikat dengan kebiasaan buruk yang merusak, mari katakan, aku kebenaran Bapa dalam Kristus, dan biarkan Kristus melepaskan saudara dari kebiasaan buruk yang merusak. Naikkan doa ini bersama saya. Bapa, terima kasih karena aku mempunyai segalanya yang kuperlukan dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih karena revolusi kasih karunia adalah mengalami terobosan yang abadi. Aku mau terus memperkatakan identitasku yang adalah kebenaran Bapa dalam Kristus. Aku akan terus memperkatakan tanpa keraguan, sehingga dengan semakin aku tertanam pada identitas yang benar dalam Kristus, aku akan hidup tanpa ketakutan dan aku selalu berkemenangan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati saudara.